Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya pengen sedikit berbagi sepotong dari perjalanan hidup saat mencari dunia yang hilang. Pada tahun 1987, aku merasa seakan-akan dunia ini runtuh. Karena pada waktu itu tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba kedua penglihatan saya menghilang atau mengalami kebutaan. Bagi saya yang sangat gemar sekali membaca, mengalami kebutaan bukan hanya sekedar kehilangan penglihatan, akan tetapi serasa kehilangan nafas kehidupan. Saat itu saya merasa terisolasi dari pergaulan dan terputus dari dunia ilmu pengetahuan. Kurang lebih 3 tahun saya merasa seakan berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Hingga akhirnya pada tahun 1990, saya masuk di pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas netra di Pemalang. Di sanalah jari jemariku diperkenalkan dengan Al-Quran Braille. Al-Quran yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas netra. Bentuknya seperti ini, ya, ditulis dalam bentuk timbul. Secercah harap pun tumbuh seakan cahaya di tengah gulita. Tapi ternyata belajar Al-Quran Braille tidaklah semudah yang dibayangkan. Jika saya bandingkan pada saat awas dulu, belajar Al-Quran Braille bisa jadi tingkat kesulitannya berpuluh kali lipat. Hampir saja saya menyerah karena saking sulitnya. Jika tidak mendapatkan nasihat dari guru ngaji saya, yang nasihat itu masih betul-betul membekas. Beliau mengatakan, jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa sulit untuk mempelajari Al-Quran. Karena Allah telah berjanji akan memudahkan bagi siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran. Kemudian beliau nukil salah satu ayat di surat Al-Qamar, yaitu ayat yang ke-17, yang ternyata itu diulang di ayat ke-22, 32, dan ayat yang ke-40 dengan lafaz yang sama persis. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, fahal mimuddakir." Dan sungguh kami jadikan Al-Quran mudah untuk diingat atau dipelajari. Maka adakah orang-orang yang mau mempelajarinya? Melalui spirit ayat ini, akhirnya saya berusaha kembali belajar sungguh-sungguh Al-Quran Braille. Dan alhamdulillah, selama kurang lebih 1 tahun, akhirnya saya bisa membaca Al-Quran Braille dengan lancar. Momen yang masih saya ingat betul, pada saat pertama jari jemari ini bisa membunyikan huruf-huruf timbul menjadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, saya menangis. Saya menangis saking bahagianya. Karena saya merasa dunia yang hilang kini telah kembali. Untuk itu,
bagi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sesama penyandang disabilitas, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah mengatakan sulit mempelajari Al-Quran Braille. Karena 4 kali Allah berjanji di dalam Al-Quran, Dialah yang akan memudahkan, dan janji itu pasti Allah penuhi. Asal kita mau bersungguh-sungguh dan ikhlas hati. Al-Quran itu adalah mukjizat. Bisa dilihat dengan mata, dan juga bisa dilihat dengan cahaya hati dan sentuhan. Maka insya Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jari jemari kita akan dapat menembus semua batas kesulitan yang ada. Dan untuk saudara-saudariku yang awas, yang saat ini Allah masih berikan kemudahan, masih memberikan kesempatan untuk melihat indahnya mushaf Al-Quran. Jangan sia-siakan. Jangan sampai timbul penyesalan jika di kemudian hari Allah tidak lagi memberikan kesempatan. Kami yang disabilitas netra dengan penuh kesulitan pun berusaha mempelajari Al-Quran. Maka janganlah Al-Quran kalian hanya disimpan di rak buku sampai berdebu. Mari kita cintai Al-Quran tanpa batas. Mari kita buktikan bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari bagi siapa saja yang mau membuka diri. Nah, sebagai penutup, saya akan bacakan surat Al-Hujurat yang terdapat di juz 26, dan surat Al-Hujurat ini adalah ayat yang ke-49. Saudara-saudariku bisa menyimak apakah bacaan surat Al-Hujurat yang saya bacakan ini sesuai dengan Al-Quran yang awas apa tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'din an tahbita a'malukum wa antum la tash'urun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudariku, mudah-mudahan potongan kisah perjalanan hidup saya ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua di dalam rangka mencintai Al-Quran. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.